Namaskar. Good morning, my student. Welcome back at Civic Education online class. How are you today? I hope all of you stay safe and healthy. Okay, before we start, I want to remind you about this self-quarantine in purpose of stop the spread of COVID-19. So, stay at home and don't forget to practice healthy lifestyle, such as wash your hand regularly after doing home activity. And then don't forget to drink enough of water and take some recess, okay? Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mereview kembali untuk membahas materi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan. Nah, kali ini yang akan kita bahas khusus tentang kedudukan kita sebagai warga negara. Jadi, bagaimana menjadi seorang warga negara yang bertanggung jawab, baik terhadap lingkungannya maupun bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban yang lain. Selain itu, kita akan membahas juga tentang apa saja dampak atau akibat yang akan terjadi apabila kita melalaikan kewajiban beserta tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga lingkungan. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tetap semangat anak-anak! Apakah yang dimaksud dengan sikap cinta tanah air? Nah, kalian harus bisa pahami pertanyaan tadi. Setelah itu, baru kita bisa lanjut. Ayo, diingat-ingat dulu ya anak-anak. Ya, di antara kalian pasti sudah ada yang paham ya, namun masih bingung tentang pengertian cinta tanah air. Sikap cinta tanah air tidak asing lagi kita dengar apabila membahas tentang warga negara. Sikap cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan, dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya. Nah, wujud sikap cinta tanah air itu tentunya sudah sering kalian lakukan, yakni menyanyikan lagu-lagu nasional saat upacara bendera. Tahukah kalian anak-anak, wujud lain dari sikap cinta tanah air adalah melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Nah, karena topik air, tanah, dan udara sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, jadi mari kita mulai dari pelaksanaan kewajiban dan hak khusus terhadap lingkungan hutan. Nah, sudah ingat kembali kan tentang wujud sikap cinta tanah air? Jadi kali ini kita akan khusus membahas tentang wujud sikap cinta tanah air, yaitu menjaga kelestarian lingkungan, terutama kelestarian sumber daya alam, serta kewajiban dan hak kita sebagai seorang warga negara. Oke, kita mulai dari kewajiban menjaga lingkungan hutan. Berbicara tentang hutan, tentunya kalian membayangkan betapa hutan memberikan begitu banyak keuntungan bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, agar tetap dapat menikmati hasil hutan dan manfaat lainnya, hendaknya kita tidak lupa untuk menjaga kelestariannya. Berikut ini beberapa kewajiban yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelestarian hutan. Yang pertama, selalu melakukan penanaman kembali terhadap hutan yang gundul. Ini artinya hutan yang sudah diambil hasil hutannya ya, seperti kayu-kayu. Atau kegiatan ini yang biasa kalian dengar dengan istilah reboisasi.
Kegiatan ini penting dilakukan karena ketika pepohonan hutan ditebang untuk memenuhi kebutuhan hidup, hendaknya hutan diperbaharui dengan menanam bibit-bibit pohon, sehingga kedepannya kita dapat tetap bisa mengambil kayu dari pohon-pohon yang ada di hutan. Kemudian yang kedua, menggunakan sumber daya yang ada di hutan sesuai dengan kebutuhan. Ini artinya kita tidak boleh berlaku semena-mena terhadap hutan beserta isinya, apalagi mengambil hasil hutan untuk memperkaya kepentingan sendiri. Ini jelas akan merusak hutan, dapat merugikan orang lain dan juga bertentangan dengan aturan negara kita. Lalu yang ketiga, menggunakan sumber daya alternatif dari hutan. Nah, di daerah pegunungan yang terkenal subur hutannya, tentunya kalian mengetahui bahwa daerah tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Ini ada hubungannya dengan pelajaran IPA ya anak-anak, yakni pemanfaatan angin gunung dan angin lembah. Hal ini tentunya kelestarian hutan dapat terjaga ya anak-anak. Oke anak-anak, kalian sudah mengetahui ya tentang kewajiban kita dalam menjaga kelestarian hutan. Nah, setelah kalian melaksanakan kewajiban tersebut, tentunya dengan bertanggung jawab ya, tentu ada hak yang bisa kalian nikmati dari adanya hutan. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa hutan memberikan begitu banyak manfaat bagi kita. Berikut ini Miss Yogi sajikan beberapa hak dari melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian hutan. Yakni yang pertama, kalian dapat memperoleh kayu-kayu sebagai bahan bakar untuk memasak ataupun sebagai bahan untuk membuat rumah dan perabotan rumah tangga. Jika kalian pernah mengikuti perkemahan pramuka, nah kayu-kayu yang dipakai saat kegiatan api unggun diambil dari hutan ya anak-anak. Lalu yang nomor 2, memperoleh udara yang sejuk dan bersih. Pernahkah kalian mendengar seruan tentang hutan merupakan paru-paru dunia? Nah, maksudnya adalah hutan menjadi pemasok oksigen terbesar bagi seluruh makhluk hidup, sehingga kita bisa tetap melangsungkan kehidupan. Tentunya, sistem pernafasan kita akan tetap stabil karena oksigen selalu tersedia di bumi. Dan yang ketiga adalah dengan adanya hasil-hasil hutan dan manfaat hutan lainnya, tentu saja kebutuhan akan sumber daya alam sehari-hari dapat terpenuhi. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban terhadap kelestarian lingkungan hutan. Dan sekarang, selain memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan, kita juga memiliki hak dan kewajiban terhadap negara secara umum. Mari kita bahas mulai dari kewajiban warga negara. Berikut ini Miss Yodi sajikan beberapa bentuk kewajiban warga negara yang tentunya sering kalian temukan dalam keseharian. Dan bisa jadi di antara kalian ada yang belum menyadari. Kewajiban yang pertama adalah menaati peraturan yang berlaku. Jadi dimanapun kalian berada, tentu ada peraturan yang diberlakukan. Aturan tersebut seperti misalnya menaati aturan rambu lalu lintas, menjaga kebersihan tempat umum, dan lain sebagainya. Tujuannya bukan semata-mata hendak menghukum warga negara, namun untuk membatasi hak-hak kalian sehingga tidak sampai mengganggu hak warga negara yang lain. Jadi, agar selalu tercipta kenyamanan, hendaknya kalian harus patuh terhadap aturan yang berlaku. Oke? Lalu yang kedua, kewajiban menjaga kelestarian lingkungan.
Nah, ini sudah sempat kita bahas sebelumnya ya anak-anak, bahwa lingkungan memberikan begitu banyak manfaat bagi kita dan juga kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang lain. Selain itu juga, agar lingkungan menjadi tempat tinggal kita tetap nyaman dan tetap layak untuk kita huni. Kewajiban yang ketiga yaitu membayar pajak tepat waktu. Nah, ini sudah tidak asing lagi anak-anak. Jadi merupakan suatu kewajiban bagi seorang warga negara untuk membayar pajak kepada negara berdasarkan aturan yang sudah diberlakukan. Lalu untuk apa kita membayar pajak ya? Nah, uang dari hasil pembayaran pajak nantinya akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Seperti misalnya adanya fasilitas kereta api, perbaikan jalan raya, fasilitas beasiswa pendidikan, dan fasilitas kesehatan gratis yang kalian temui merupakan usaha pemerintah di negara kita dalam menggunakan uang dari pajak yang sudah dibayarkan. Ini nantinya akan membuat kesejahteraan setiap warga negara menjadi terjamin dan merata tentunya. Lalu yang nomor 4, kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Seperti halnya kalian saat ini yang berada pada masa menempuh pendidikan dasar, tentu ada tujuannya. Mengapa wajib dilaksanakan? Atau mengapa kita wajib bersekolah? Nah, dengan kalian mengikuti pendidikan dasar, diharapkan nantinya warga negara kita menjadi warga negara yang berpendidikan, tidak hanya memiliki segudang ilmu, namun juga etika dan moral yang luhur. Ini tentu akan membuat negara kita tidak menjadi negara yang tertinggal karena memiliki angka buta huruf yang tinggi. Lalu yang nomor 5, ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, di antara kalian pasti ada yang berpikir kalau upaya pembelaan negara hanya dapat dilakukan oleh para prajurit TNI, seperti yang kalian lihat pada gambar kan? Tentu saja pemikiran kalian itu keliru. Wujud bela negara tidak hanya berupa pengabdian sebagai prajurit TNI ataupun ikut serta wajib militer, namun seperti yang kalian lakukan sekarang, termasuk juga upaya bela negara, yakni mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, dengan belajar PPKN, kalian diharapkan menjadi warga negara yang bertanggung jawab sehingga dapat mengharumkan bangsa kita. Dan yang keenam yaitu menjaga nama baik negara. Nah, salah satu usaha yang bisa kalian lakukan adalah berprestasi di segala bidang atau di bidang yang kalian kuasai. Jadi misalnya kalian pandai bernyanyi atau menjadi atlet olahraga, asah terus kemampuan kalian ya anak-anak, sehingga nantinya kalian bisa berkompetisi di ajang nasional bahkan internasional. Nah, ini jelas akan membawa nama harum negara kita ke kancah internasional. Oke, fix untuk contoh-contoh kewajiban warga negara. Selanjutnya, ayo kita lanjutkan ke materi tentang hak warga negara, yang tentu saja merupakan sesuatu yang pantas kalian terima apabila kalian telah menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Baik, kita beralih ke hak warga negara. Berikut beberapa contoh hak warga negara yang bisa Miss Yogi sajikan, yakni yang pertama, memperoleh persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum. Nah, anak-anak, orang-orang yang menyandang status sebagai warga negara Indonesia itu berhak mendapat perlakuan yang adil di depan hukum, tanpa dibedakan berdasarkan jenis kelamin, status sosial, maupun faktor-faktor yang lain. Siapa yang salah, ya wajib dihukum, karena negara kita merupakan negara hukum. Jadi, patuhlah terhadap hukum yang berlaku di negara kita.
Lalu yang nomor 2, mengeluarkan pendapat saat musyawarah atau forum diskusi, baik secara langsung maupun online. Nah, di benak kalian pasti terbayang bagaimana menyampaikan pendapat saat berdiskusi atau musyawarah, yang tentu kalian sudah sering melakukannya. Namun zaman sekarang, kebebasan mengemukakan pendapat tersebut bisa dilakukan secara online, yakni melalui media sosial. Nah, ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab ya anak-anak. Intinya, dalam mengemukakan pendapat harus dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dengan demikian, pendapat yang dikemukakan tersebut bukan saja bermanfaat bagi diri kita, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain, masyarakat, atau bahkan bagi bangsa dan negara. Lalu hak yang ketiga yaitu kebebasan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Jadi setiap warga negara berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Jadi dalam pelaksanaannya tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama. Negara pun menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama atau kepercayaannya. Namun, pemerintah wajib mengatur kebebasan di dalam melaksanakan atau menjalankan agama agar hak setiap warga negara dapat dihormati dan dilindungi demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban. Dan hak yang keempat yaitu mendapat pelayanan fasilitas kesehatan. Nah, seperti yang kalian ketahui ya anak-anak, kesehatan adalah sebuah hal yang paling penting bagi manusia. Setiap manusia pasti menginginkan kesehatan bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan juga orang-orang yang dicintainya. Semua orang mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan, walaupun dari kalangan mampu maupun kurang mampu, tanpa dibeda-bedakan dalam pelayanannya. Hak yang kelima yaitu menggunakan fasilitas umum seperti telepon umum, angkutan umum, dan fasilitas lainnya. Nah, saat ini pemerintah berupaya untuk membangun fasilitas umum agar memudahkan masyarakat. Entah itu perbaikan jalan, perbaikan halte bus, perbaikan jalur kereta, kemudian penambahan angkutan umum, perbaikan dan penambahan taman kota, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sebagai warga negara, kalian bisa menggunakan semua itu untuk memenuhi kebutuhan kalian. Tetapi, ada tapinya nih anak-anak. Kita perlu merawat fasilitas umum karena kegunaannya adalah menyangkut kepentingan orang banyak. Nah, jika kita tidak peduli dan tidak menjaga fasilitas umum, maka tidak banyak masyarakat yang bisa menikmati fasilitas umum ini lagi. Begitu. Lalu yang nomor 6, memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sumber daya alam yang disediakan oleh alam bebas ini jumlahnya tidak dapat kita hitung. Kita sebagai manusia berusaha untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam yang telah tersedia dengan sebaik-baiknya. Apabila tidak dilakukan usaha pelestarian, maka sumber daya alam tersebut lama-kelamaan akan mengalami kerusakan. Kerusakan yang dialami pada suatu sumber daya alam tentunya akan menimbulkan permasalahan untuk generasi berikutnya. Jadi, kelangkaan akan sumber daya alam tidak bisa kita hindari. Nah, harus sesuai kebutuhan ya anak-anak dalam menggunakan sumber daya alam. Melestarikan sumber daya alam merupakan suatu kewajiban bagi kita.
Hal tersebut agar sumber daya alam tetap lestari dan bisa terus dimanfaatkan. Namun kewajiban ini bukan hanya menjadi kewajiban satu orang ataupun satu kelompok tertentu. Seluruh warga masyarakat wajib melaksanakannya secara bersama-sama dan saling menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Nah, mari kita bahas kegiatan persatuan yang bisa kita lakukan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Berikut ini sikap persatuan dalam melestarikan sumber daya alam, yakni yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan yang penuh dengan sampah. Yang kedua, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah. Yang ketiga yaitu bergotong royong membangun sarana kebersihan, seperti misalnya penyediaan tong sampah di berbagai tempat. Dan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan menanam bibit-bibit pohon di area taman. Menjaga sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar merupakan suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka kita pun tidak mendapatkan hak. Jadi bukan saja kita yang akan rugi ya anak-anak, namun juga hak orang lain menjadi tidak terpenuhi. Padahal sumber daya alam tersebut merupakan milik bersama. Nah, ayo kita cari tahu dulu apakah yang terjadi jika kita melalaikan kewajiban menjaga sumber daya alam. Berikut ini Miss Yogi berikan beberapa contoh akibat yang terjadi apabila kita tidak menjaga kelestarian sumber daya alam. Yakni yang pertama, terjadinya peristiwa banjir akibat kebersihan sungai yang tidak terjaga. Nah, ini menyebabkan air sungai meluap dan menggenangi daerah tempat tinggal kita. Ini tentu tidak hanya merusak fisikis kita ya anak-anak, namun juga dapat merugikan kita dari segi harta benda. Dan yang kedua, terjadinya bencana tanah longsor serta bertambahnya daerah rawan tanah longsor. Nah, peristiwa ini tentu dapat mengancam keselamatan kita dan orang lain ya anak-anak. Hal ini diakibatkan dari tidak adanya kepedulian kita terhadap lingkungan, terutama terkait kegiatan penanaman pohon. Akibat yang ketiga yaitu terjadinya kebakaran hutan. Wah, ini akibatnya akan fatal sekali ya anak-anak. Hal ini dapat terjadi karena aktivitas alami dari alam, seperti sambaran petir dan aktivitas vulkanis seperti terkena lahar saat gunung berapi meletus. Namun, tahukah kalian anak-anak, peristiwa ini seringkali terjadi akibat ulah manusia. Seperti misalnya, membuang puntung rokok yang masih menyala ke daerah hutan yang kering, dan kecerobohan manusia yang lupa mematikan api unggun saat selesai berkemah. Lalu yang keempat, timbulnya berbagai bibit-bibit penyakit. Hal ini diakibatkan dari kotornya lingkungan tempat tinggal kita ya anak-anak. Contohnya yakni saat terjadi bencana banjir akan timbul bibit penyakit diare dan juga gatal-gatal pada kulit. Akibat yang kelima yaitu terganggunya sistem pernafasan manusia. Nah, ini dapat terjadi jika kita tidak peduli terhadap kebersihan udara di sekitar, yakni melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan polusi udara di daerah tempat tinggal kita. Lalu yang keenam, tercemarnya aliran sungai. Nah, ini disebabkan oleh kurang pedulinya manusia terhadap kebersihan sungai. Pada musim hujan yang intensitas hujannya cukup tinggi, menyebabkan air sungai meluap.
karena sungai tidak mampu menampung air hujan serta terganggunya aliran sungai akibat sampah yang menumpuk. Nah, sehingga bencana banjir pun terjadi. Selain itu pula, ekosistem yang ada di sungai menjadi terganggu, seperti misalnya ikan-ikan banyak yang mati. Akibat yang ketujuh yaitu rusaknya ekosistem di perairan. Hal ini dapat terjadi apabila telah terjadi pencemaran air. Dengan adanya pencemaran tersebut, ekosistem yang ada di sungai, laut, dan perairan lainnya menjadi terganggu. Seperti ikan-ikan banyak yang mati dan kerusakan biota lainnya. Jelas ini akan merugikan kita semua ya anak-anak, karena pasokan air bersih akan langka dan juga kita tidak dapat menikmati ikan yang bersih sebagai sumber makanan. Lalu yang terakhir adalah rusaknya hutan. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa hutan memberikan banyak manfaat bagi kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestariannya. Apabila tidak dilaksanakan, maka hutan pun akan rusak. Rusaknya hutan tentu merugikan kita, seperti misalnya hilangnya habitat hewan, sehingga hewan tidak bisa berkembang biak dan terjadi kelangkaan. Lalu akan terjadi gangguan siklus air akibat berkurangnya jumlah pohon di hutan karena illegal logging dan tidak adanya kegiatan reboisasi. Wah, bisa dibayangkan ya anak-anak, dampak buruk yang ditimbulkan jika kita tidak mau peduli terhadap kelestarian sumber daya alam. Oke anak-anak, itu tadi materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya untuk membantu kalian mengingat setiap poin-poin materi pelajaran, berikut rangkuman dari materi kita hari ini. Silakan disimak. Oke, sekian materi kita hari ini. Nah, untuk mengukur penguasaan kalian terhadap materi kita hari ini, waktunya kalian mengerjakan exercise. Selamat mengerjakan. Oke, finish. Sekian materi belajar kalian hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.